Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Irawati, semester 1 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan memaparkan tentang ciri-ciri teks. Sebenarnya teks itu ada dua. Yang pertama ada teks akademik dan teks non-akademik. Namun di sini saya nanti akan mencoba memaparkan tentang ciri-ciri teks akademik. Sebelum kita menuju ke ciri-ciri teks akademik, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami dan mengetahui pengertian dari teks akademik tersebut. Teks akademik adalah suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Selain kita harus mengetahui pengertian dari ciri-ciri teks akademik, kita juga harus mengetahui tentang jenis-jenis teks akademik. Jenis-jenis teks akademik itu ada dua. Yang pertama, genre makro, dan yang kedua ada genre mikro. Yang pertama, genre makro adalah genre yang digunakan untuk memahami sebuah jenis teks secara keseluruhan. Yang kedua ada genre mikro. Genre mikro biasa disebut dengan subgenre, yaitu biasanya disebut juga yang lebih kecil yang ada di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Di samping kita mengetahui jenis-jenis teks akademik, kita juga harus mengetahui tujuan penulisan dari teks akademik. Tujuan penulisan teks akademik ada 5. Yang pertama, disusun untuk memecahkan masalah tertentu. Untuk yang kedua, mencapai tujuan, khususnya tujuan tertentu juga. Yang ketiga, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan satu pokok tertentu. Yang keempat, itu biasa membina kemampuan menulis bagi penulisannya. Dan yang terakhir, membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Tadi adalah tujuan teks akademik. Dan berikut ini ada juga fungsi dari teks akademik. Itu ada 3. Yang pertama, fungsi pendidikan. Memberikan pengalaman, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya. Yang kedua, itu fungsi penelitian. Sarana menerapkan prosedur, mempraktikkan dalam mengembangkan pengetahuan. Dan untuk yang nomor 3, itu ada fungsi fungsional. Berfungsi sebagai alat pengetahuan, tambahan pustaka, kepentingan praktis, dan dalam disiplin ilmu tertentu. Tadi adalah tujuan dan fungsi dari teks akademik. Kali ini kita langsung saja bahas ke ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik itu ada 14. Nanti saya akan menyebutkan ciri teks akademik beserta pengertiannya. Yang pertama, ciri teks akademik adalah bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Maksudnya, kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimatnya simple. Yang kedua, ada padat informasi. Yang dimaksud padat teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Informasi dipadatkan melalui kalimat simple dan melalui nominalisasi. Berikutnya, ciri-ciri teks akademik untuk nomor 3. Itu padat kata dan leksikal. Yang dimaksud di nomor 3 ini adalah teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi. Biasa di pengertiannya itu nomina, verba, predikator,
adjektiva dan adverbia tertentu daripada kata struktural atau konjungsi, kata sandung yang dimaksud kata sandang, preposisi, dan lain sebagainya. Semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Berikut ciri-ciri teks akademik nomor 4, yaitu banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang dimaksud di sini adalah ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks di akademik yang dicontohkan nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik nomor 5, yaitu banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Yang dimaksud di sini adalah metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Realisasi inkongruent adalah realisasi yang proses tidak diungkapkan dengan verba, tetapi dengan nomina. Kondisi tidak diungkapkan dengan adjektiva, tetapi dengan nomina dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri teks nomor 6, yaitu banyak memanfaatkan istilah teknis. Maksudnya adalah istilah teknis maksudnya adalah merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina, yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Berikut adalah ciri-ciri teks untuk nomor 7, itu ada bersifat taksonomik dan abstrak. Maksudnya taksonomik adalah pemetaan pokok persoalan melalui klarifikasi terhadap sesuatu. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokoknya persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Untuk selanjutnya, nomor 8, banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Pengacuan esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Kita lanjut untuk ciri-ciri teks akademik yang nomor 9, itu banyak memanfaatkan proses realisional identifikatif dan proses realisional atributif. Maksudnya adalah proses realisional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, dan keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Berikutnya, untuk ciri-ciri teks akademik nomor 10 adalah bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif dan deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut informasi kepada pembaca dalam satu arah. Jadi kita fokus kepada satu arah, tidak mencabang kepada arah yang lain, begitu. Untuk ciri teks akademik nomor 11, itu adalah memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif. Maksudnya, penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut.
Untuk ciri-ciri teks nomor 12, itu ada seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisian subjek atau finit ataupun predikator. Selanjutnya ada ciri-ciri teks akademik nomor 13, yaitu seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Maksudnya, kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Yang terakhir, ciri-ciri teks akademik nomor 14 itu ada tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Maksudnya, berarti ditulis berdasarkan pada kenyataan, empiris, bukan pada rekaan atau hayalan. Berarti untuk ciri-ciri yang nomor 14 ini berdasarkan fakta yang aktual ya, bukan yang berdasarkan rekaan atau hayalan. Berikut adalah pemaparan dari saya tentang ciri-ciri teks akademik. Apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang di hati pemirsa, saya Yuni Irawati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.